Pengertian geopolitik dan geostrategi. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik yang berasal dari bahasa Yunani politeia yang berarti kesatuan masyarakat yang terdiri sendiri dan berdiri sendiri, dan teia berarti urusan. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. Sebaliknya, politik negara itu secara langsung akan berdampak pada geografi negara yang bersangkutan. Geostrategi berasal dari kata geo dan strategi. Geografi merujuk pada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni yang menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang maupun damai. Dengan demikian, geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konsentrasi geografi sebagai faktor utamanya. Geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan dan tujuan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Sejarah dan perkembangan geopolitik. Kata geopolitik awalnya diciptakan oleh ilmuwan politik Swedia Rudolf Kagan tentang pergantian abad ke-20 dan penggunaannya menyebar ke seluruh Eropa pada periode antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, dan mulai digunakan oleh seluruh dunia selama periode terakhir. Dalam wacana kontemporer, geopolitik ini telah dipergunakan secara luas sebagai sinonim yang longgar untuk politik internasional. Argumen tentang efek politik geografi, terutama iklim, topografi, tanah subur, dan akses ke laut, telah muncul dalam pemikiran politik barat setidaknya sejak era Yunani kuno dan menonjol pada tulisan para filsuf yang beragam seperti Aristoteles hingga tulisan geopolitik yang paling terkenal yaitu literatur ekstensif di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 yang sebagian besar berfokus pada dampak teknologi terbaru, pada revolusi industri terhadap teknologi politik. Sejarah dan perkembangan geostrategis. Sejarah geostrategis di Indonesia pada konsepnya pertama kali dipakai oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kutaraja. Tetapi ide ini kurang dikembangkan oleh pejabat bawahan karena seperti yang kita tahu, Indonesia kembali diduduki oleh Belanda pada akhir Desember 1948 sehingga kurang berpengaruh, dan akhirnya setelah pengakuan kemerdekaan di tahun 1950, baris perkembangan politik dalam bentuk bangsa dan karakter bangunan yang merupakan bentuk tak lain perkembangan geostrategis di Indonesia. Pada awalnya, geostrategis Indonesia yang diprakarsai oleh Perguruan Tinggi Angkatan Darat, Staf serta Komando Seskuad Bandung, Indonesia pada tahun 1962. Konsep geostrategis pentingnya tersumus adalah penilaian pada strategis pembangunan lingkungan di wilayah Indonesia ditandai dengan paham komunis berpengaruh luas di Indonesia. Geostrategis Indonesia pada saat ditafsirkan sebagai strategi untuk mengembangkan diri dan membangun kapasitas kemampuan teritorial serta menghadapi ancaman paham komunis di Indonesia. Pada tahun 1965, Badan Keamanan Nasional mengembangkan konsep geostrategis Indonesia ke dalam rumus berikut, yaitu
yaitu bahwa geostrategis Indonesia mesti menjadi strategi rancangan untuk mengembangkan stamina dan daya tahan tubuh serta pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik internal maupun eksternal. Sejak tahun 1972, Badan Keamanan Nasional terus melakukan studi mengenai geostrategi Indonesia lebih sesuai dengan Konstitusi Indonesia. Dalam era konsepsi geostrategis Indonesia dibatasi metode untuk mengembangkan potensi pertahanan nasional dalam menciptakan kesejahteraan, menjaga keutuhan integritas identitas nasional. Mulai dari 1974, geostrategis Indonesia ditulis dalam formulasi bentuk pertahanan nasional sebagai kondisi, metode, serta doktrin dalam pembangunan nasional langsung dari geostrategis Indonesia, mirip seperti pengembangan jiwa nasional. Pengaruh geopolitik dan geostrategis terhadap wilayah perbatasan. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah perbatasan yang membentang cukup panjang di wilayah darat maupun wilayah laut mengisyaratkan adanya sejumlah potensi permasalahan politik dan keamanan yang harus diatasi secara terus-menerus. Terdapatnya sejumlah sengketa dan konflik wilayah yang terjadi menyusul hilangnya beberapa pulau sebagai akibat dari tidak tegasnya penetapan garis batas wilayah kelautan dan yurisdiksi nasional. Jangankan di wilayah laut yang berbatasan, di wilayah darat seperti halnya batas wilayah Republik Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan bahkan dengan negara lain pun masih menemui segudang permasalahan menyangkut hak-hak kedaulatan, termasuk hak tradisional maupun hak wilayah. Adapun program penetapan garis batas internasional yang telah dibuat oleh pemerintah meliputi sebagai berikut. Pertama, perundingan dan penetapan batas maritim antara Indonesia dengan negara tetangga yang pada hakikatnya masalah batas maritim yang belum tuntas, diantaranya adalah pasca lepasnya Pulau Sipadan dan Legitan yang mengakibatkan berubahnya garis batas antara Indonesia-Malaysia. Wilayah perbatasan merupakan unjuk tombak daripada pertahanan nasional. Oleh karenanya itu, kondisi keamanan di wilayah tersebut yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara lain menjadi prioritas utama dalam mengawal keutuhan wilayah negara. Sering terjadinya penyelundupan atau permasalahan yang muncul akibat kurangnya pengawasan aparat pemerintahan dan mengamankan wilayah perbatasan ini. Adapun beberapa program pemerintahan yang terkait proses pengamanan di wilayah ini. Proses pengamanan di wilayah ini yaitu pembukaan dan peningkatan pelayanan imigrasi, bea cukai dan karantina di pos pemeriksaan lintas batas, pembangunan tugu batas, dermaga, suar sarana komunikasi, dan pembangunan pos pengamanan, pos polisi dan lain sebagainya. Untuk mengimplementasikan tanggung jawab daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional, pemerintah daerah melaksanakan program pengembangan wilayah perbatasan terkait meliputi kegiatan-kegiatan yang juga sebagai berikut. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan, jaringan irigasi, prasarana air baku, dan sarana pemukiman dan beberapa hal yang dilakukan di wilayah perbatasan. Pembangunan pusat-pusat pemukiman, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pendirian balai latihan kerja, pembangunan dan pengadaan prasarana transportasi darat, laut, dan udara, serta penyediaan subsidi angkutan di wilayah perbatasan tertentu.